Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. 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 Gimana, sehat semua? Puji Tuhan. Teman-teman sehat? Amin. Haleluya. Ya, coba kasih senyum dan senyum mata, senyum mulut dan senyum tos ala anak muda, ke kanan, kiri, depan, belakang. Iya, katakan selamat beribadah. Iya, selamat beribadah. Ya, selamat beribadah. Ya, main musik. Haleluya. Siap musik kita, men? Amin. Iya, haleluya. Yuk. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu di pagi yang indah ini. Di hari yang baru, cuaca yang cerah, dalam suasana kekuatan yang sudah Kau berikan yang baru bagi kami pulang. Biarlah kami datang mengucap syukur sebagai bukti pemeliharaan Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami di pagi ini kepada-Mu. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama.
ada yang dapat kami banggakan selain Tuhan dalam diri kami. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ya Bapa, lebih dari nafasku kami berduka. Sungguh kami memerlukan
hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku,
kita. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. 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 Haleluya. Kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Agak sedikit diayun ya. Oke. Ya. Setiap langkahku, di setiap nafasku, hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Kau bebaskan, Kau bebaskan, lepas kehidupan tetap. Tolong yang aktifkan dulu situ biar saya kirim lagunya ke grup. Yang bisa, biar semua bisa lagu. Ah ini sudah ini. Yuk, ayo sekali lagi semua tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, doa kapa, doa kapa. Oh, Yesus, Kaulah kekuatan kami. Lewati siang dan malam, Kau teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu bermegang. Kau angkatku dari lembah terdalam kepada terang-Mu, selamatkanku. Yo, Kau bebaskan, lepas kehidupan tetap. Kau pulihkan, masa depanku.
memiliki masa lalu yang kelam? Siapa yang pernah merokok? Saya dulu. Siapa yang pernah menjudi? Saya dulu. Siapa yang pernah berantem? Saya dulu. Siapa yang pernah maling? Saya dulu. Oke. Siapa yang pernah pacaran? Saya dulu. Artinya setiap kita memiliki masa lalu, betul? Artinya kalau kita memiliki masa lalu, kita pagi ini sudah di dalam Tuhan, itu buktinya bahwa Tuhan sudah membebaskan kita. Amin. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, anak muda, umat Tuhan yang sudah dibebaskan, maka kita akan melompat bagi Tuhan. Atau masa depan kita ada di depan, masa depan kita bukan di belakang. Amin. Oleh sebab itu, jangan lagi mau diintimidasi masa lalu. Oleh sebab itu kita mau katakan, kami telah dibebaskan, kami dimerdekakan, dan kami ada untuk Tuhan. Kau bebas, karya Tuhan atas kebebasan yang Dia berikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan kiri kananmu, Yesus dahsyat bagi kita. Tos, jempol, maupun salam. Yesus dahsyat.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Sebagai ungkapan syukur daripada teman-teman, mereka mau besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu.
Bapa yang ada di tempat ini sangat mengasihi anak-anaknya. Bahkan bekerja, berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Selalu merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia merancangkan yang terbaik atas hidupmu. Dia merindukan engkau memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Dia tidak mau melihat hidupmu jatuh, tergeletak, menderita, diperbudak oleh dunia ini. Tuhan tidak mau hidupmu jatuh dan tergeletak. Dia Bapa yang baik. Engkau punya Bapa yang baik. Mungkin engkau di dunia ini memiliki Bapa yang mungkin kurang baik. Kau jadikan kami jiwamu. Terima kasih Bapa. Supaya ada padamu demi Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menentukan, kau menguatkan kami hari depan. Thank you Lord. Rancanganmu yang terbaik hari depan, hari depan. Indahkan hari depan, hari depan. Indahkan hari depan, hari depan. Indahkan hari. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Bapa kita yang baik. Dia yang punya rencana yang terindah atas hidupmu. Dia punya masa depan yang luar biasa atas hidupmu. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan kau akan melihat bahwa masa depanmu sungguh indah di dalam Tuhan. Ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Sehingga kita memiliki hari depan, masa depan yang indah di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seorang murid dan bukan seorang murid. Ada yang bisa kasih jawaban? Menurut saudara, apa bedanya seorang murid dan bukan seorang murid? Silakan. Seorang murid, apa perbedaannya? Kalau dia jadi seorang murid Kristus dan bukan menjadi seorang murid Kristus, apa bedanya? Kenapa kita harus menjadi seorang murid? Anybody home? Ada orang di tempat ini? Ada? Ya, firman Tuhan tidak mengajarkan kita hanya sekedar orang Kristen, berKTP Kristen. Bukan. Oh, ya, bisa ambil tusukan dulu ya. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita hanya beragama Kristen. Mungkin kita dari lahir kita sudah jadi agama Kristen atau KTP kita Kristen. Ya, saya dari lahir sudah Kristen. Tapi apakah saya ketika lahir sebagai seorang Kristen, apakah saya sudah menjadi murid Kristus? Ada yang bisa jawab? Halo? Apakah saya sudah menjadi murid Kristus ketika saya lahir sebagai seorang Kristen? Belum ya? Setuju ya? Ya mungkin kita semua yang ada di tempat ini lahirnya sudah orang Kristen ya. Ya, sudah ya. Baru lahir langsung masuk dalam kakak. Papanya Kristen, mamanya Kristen, dan saudara juga jadi orang Kristen. Tapi apakah ketika kita lahir sebagai orang Kristen, kita sudah menjadi murid Kristus? Jawabannya belum. Menjadi murid Kristus tidak dilihat dari KTP. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, tidak dilihat dari KTP saudara. Menjadi seorang Kristen, agama Kristen, iya. Tapi menjadi pengikut Kristus atau menjadi seorang murid Kristus belum tentu. Belum tentu. Ya, dalam tahun ini
berulang kali ya khotbah-khotbah yang disampaikan bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, mau menjadi muridku, dia harus jalan-jalan, santai-santai, kumpul-kumpul. Apakah demikian? Ada orang di tempat ini? Halo? Halo? Ya, saya rindu kita tetap MGH Radar. Amin? Tetap antusias, ya, tetap responsif. Oke? Setuju? Itu yang kita bangun ya. Jadi, saudara, ketika khotbah disampaikan terus-menerus ya tentang seorang murid, ya syarat menjadi seorang murid adalah yang pertama, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Emang gak enak, saudara? Gak enak. Lewat BMP, Breakthrough Morning Prayer, setiap pagi ditekankan. Saya minta saudara untuk ikut doa pagi jam 5 sampai jam 6. Menjadi seorang murid, dia harus menjadi seseorang yang menyangkal diri. Lebih enak tidur, saudara. Betul? Betul atau betul? Bangun jam 5 berdoa atau tidur, mana lebih enak? Tidur ya, terima kasih buat kejujurannya. Nanti kita makan jujur kacang hijau ya. Tidur lebih enak. Iya kan? Kita harus realistisnya seperti itu. Tapi menjadi seorang murid, kita harus mau mengambil keputusan untuk kita mau menyangkal diri. Katakan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya tidak lagi tentang aku, fokus kepentinganku, urusanku, kesukaanku, bukan lagi. Tapi berubah menjadi apa yang dia mau. Berubah menjadi Kristus, kehendak dia, kemauan dia. Itu yang jadi dalam hidup saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Kita berubah fokus. Dari kesukaanku, kepentinganku, urusanku, berubah menjadi kepentingan dia, urusannya, kemauannya. Kita menjadi seorang murid. Kita harus menyangkal diri. Ya, sepertinya ya ini sudah masuk di bulan Desember. Saya belum pernah ke mall, tapi sepertinya kalau saudara ke mall, lagunya itu sudah mulai lagu Natal. Betul ya? Ya, kalau saudara pergi ke Solo, saya cuma lihat di apa namanya WA orang, wah Solo sekarang berubah jadi kota Kristen. Ornamennya baru kali ini sejarahnya, ya dalam kepemimpinannya Gibran gitu kan, ornamen Natal menghiasi balai kota Solo, gitu kan. Ya hari ini sudah akhir tahun ya, akhir tahun 2022, tidak lama lagi 2023, suasana Natal. Ya, dalam 1 bulan 1 tahun ini banyak sekali kita berbicara tentang murid. Ya, murid dalam bahasa aslinya disebut dengan, diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan, dalam bahasa Inggris disciple, diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia disiplin. Seorang murid kita harus mau mendisciple diri kita. Amin. Nggak lagi terserah saya lah, suka-suka saya lah, nggak lagi saudara. Tapi sekarang adalah terserah Tuhan lah, suka-suka Tuhan lah. Iya kan? Jangan lagi, kan ada lagunya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bukan lagi suka-suka Aldo lah, suka-suka Aldo lah. Enggak lagi. Udah ganti sekarang lagunya. Amin Aldo. Sekarang suka-suka Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu baru menjadi seorang murid. Ya kan? Disciple, mendisiplin dirinya. Jadi saudara, ya mungkin di akhir tahun ini, mungkin ini terakhir mungkin buat tentang berbicara tentang seorang murid gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita akan berhenti menjadi seorang murid. Amin. Kita akan terus menerus dan selamanya kita harus menjadi seorang murid. Karena kalau kita bukan menjadi seorang murid, berarti kita tidak lagi memiliki karakteristik seorang murid. Murid dan bukan murid. Kalau bukan murid ya terserah dia lah. Kalau bukan murid nggak ada aturan, nggak ada disiplin, nggak ada sesuatu yang harus dihidupi, betul? Ya ketika Rama ngambil keputusan untuk sekolah di Prisma, dia harus ikuti aturan yang ada, betul atau betul Rama? Betul ya? Tapi kalau dia bukan murid Prisma, boleh nggak dia nggak mengikuti aturan yang ada? Sangat boleh. Bahkan nggak dianjurkan dia untuk mengikuti hal tersebut. Demikian juga ketika kita menjadi murid Kristus, kita harus ikuti aturan yang dibuat oleh Yesus. Yang setuju katakan amin. Harus mau mengikuti. Boleh nggak kita nggak mengikuti aturan Yesus? Boleh nggak? Boleh saja, tapi bukan menjadi seorang murid.
meninggalkan Yesus. Jadi nggak ada lagi sangkal diri, nggak ada lagi pikul salib, nggak ada lagi ikut Yesus, nggak ada lagi setiap harinya, nggak ada lagi ketekunannya. Saudaraku, itu tidak mudah tetapi bisa. Setuju katakan amin? Menjadi seorang murid bukan pekerjaan yang mudah tetapi bisa, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Karena ada namanya setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari, saudara. Selama mulai BMP, siapa yang belum pernah bolong BMP? Boleh angkat kaki? Angkat kaki, angkat tangan. Ada yang belum pernah bolong, terus ikut? Ada yang sudah pernah bolong 1 kali? 2 kali? Atau selamanya bolong? Haleluya, ya kan? Ya saya nggak tahu, saya kayaknya belum pernah bolong ya. Iya, sepertinya saya belum ya. Dari awal sampai akhir, kayaknya belum. Saya selalu standby. Saya memberikan teladan. Saya memberikan contoh. Saya standby every day ikut BMP. Saya bukan cuma ngomong untuk sangkal diri, saya ada di dalamnya. Saya ngantuk-ngantuk, saudara. Apalagi kalau tidur malam. Apalagi kadang terbangun jam 2 pagi. Harus doa lagi jam 5. Ya doa aja dari jam 2 sampai jam 5 sampai jam 6 sekalian. Saya memberikan sebuah teladan. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada yang bisa di sini hidup tanpa Tuhan? Gak ada, saudara. Firman Tuhan berkata Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Ranting di luar pokok kira-kira bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ranting terpisah dari pohonnya, maka dia akan mati. Demikian juga keberadaan saya dan saudara ketika kita terpisah dari Yesus. Kira-kira saudara bisa berbuah nggak? Jangankan berbuah, hidup aja nggak bisa. Bertumbuh aja nggak bisa. Ya. Jadi saudaraku, ayo menjadi seorang murid. Ini adalah perjalanan seumur hidup kita. Amin. Seumur hidup kita. Makanya memang tidak ada, sebenarnya memang tidak ada santai-santai, nyaman-nyaman, gak ada sebenarnya. Karena menjadi seorang murid Kristus itu selalu bekerja. Katakan selalu bekerja. Selalu bergerak, selalu mengikuti perintah guru. Dan Yesus belum pernah berhenti untuk memerintahkan kita melakukan kehendak Bapa. Belum. Dia akan selalu memerintahkan, dia akan selalu berfirman, kerjakan ini, lakukan ini, hidupin ini. Dia terus memberikan perintah. Makanya memang kita harus terus bergerak. Yang setuju katakan amin. Ya, kita terus melangkah, kita harus terus bergerak. Oke. Coba kita buka Matius 4 ayat 19. Murid yang memuridkan. Oke, next saja. Ada ayatnya selanjutnya. Gak ada. Oh, ternyata ayatnya gak ada. Oke, silakan salah seorang mungkin bisa bacakannya. Silakan yang sudah dapat. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan dalam Kristus. Oh ya, ada yang nomor 1 itu memang itu ayatnya kok ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari. Dia mengundang saya dan saudara. Dia mengundang setiap kita. Dia berkata, mari. Mari Darman. Mari Johan. Ya kan? Mari Bunga. Gitu kan. Dia undang setiap kita. Mari, ngapain? Ikutlah aku. Yesus berkata, mari kita semua yang ada di tempat ini. Ikutilah Pak Tambok. Betul? Betul? Bukan. Aku hanya besar. A besar itu bukan cuma sembarangan ditulis hanya besar. A besar di situ menunjukkan kepada siapa? Yesus. Dia berkata, engkau ikutlah aku. Kalian ikutlah aku, kata Yesus. Dan kemudian dia berikan sebuah tujuan, visi, ngapain? Dan aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini diperuntukkan sama siapa tujuan ini? Visi ini menjadikan semua, kujadikan penjala manusia ini itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi semua orang? Hanya bagi
murid. Hanya bagi murid. Kata kamu di situ tidak diperuntukkan kepada semua orang, tapi hanya diperuntukkan bagi orang yang mau menjadi murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara mau menjadi murid Kristus, kata kamu di situ diperuntukkan untuk saya dan saudara, bahwa saya dan saudara bukan asal dipanggil menjadi murid, tetapi ada tujuannya. Katakan ada tujuannya. Tujuannya adalah engkau akan kujadikan penjala manusia. Saya dan saudara ditugaskan, diberikan mandat, diberikan amanat, pekerjaan, yaitu menjadikan semua orang menjadi murid Kristus, menjala semua orang. Kujadikan menjadi penjala manusia. Saudaraku, pemuritan pertama sekali sebenarnya dikerjakan. Di sini semuanya sebenarnya kita ini pemurid sebenarnya. Pemuritan pertama itu terjadi di mana? Halo? Menurut saudara pemuritan pertama itu ada di mana? Ada di keluarga. Oke? Ada di mana? Ada di keluarga. Jadi Pak Petrus ini, dia pemurid loh sebenarnya. Pemuritan terjadi pertama sekali seharusnya dalam keluarga. Orang tua memuridkan anak-anaknya. Papa mama memuridkan anak-anaknya. Suami memuridkan istri dan anak-anaknya. Ya, pemuritan awal pertama sekali terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Orang tua ngajarin anak-anaknya mencintai Tuhan, orang tua ngajarin anak-anaknya berdoa, orang tua ngajarin anak-anaknya hidup dalam firman. Pemuritan terjadi dalam rumah. Halo? Jadi semua kita, saudara, diberikan mandat untuk menjadi seorang pemurid. Tapi sebelum menjadi seorang pemurid, sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus terlebih dahulu menjadi seorang murid. Yang setuju katakan amin. Ya, next. Ya. Kenapa kita harus menjadi murid? Ya. Kenapa kita harus menjadi seorang murid yang memuridkan? Alasannya adalah sebagai seorang murid, kita harus terus mau diajar untuk terus belajar dari sang guru kita. Karena tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi kita harus terus, sebelum kita memuridkan orang lain, saya dan saudara harus terus mau diajar, mau diperlengkapi oleh sang guru agung kita. Mau dimuridkan dulu. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus mau dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Kita harus mau terus belajar, mau merendahkan hati kita untuk terus mau diajar. Kita bukan hanya mengajar, kita harus mau diajar terlebih dahulu. Amin. Kita nggak langsung ngajar, kita sendiri nggak mau diajar. Sebelum kita bisa ngajar orang lain, kita harus mau belajar, mau diajar. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kita harus mau dulu diajar, mau diajar oleh Yesus. Sebelum kita menceritakan Yesus kepada orang lain, kita harus mau terlebih dahulu dibentuk. Kita harus mau terlebih dahulu memiliki hati yang lemah lembut, mau diajar, mau dibentuk oleh Yesus, supaya kita bisa mengajarkan atau kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana memuridkan? Kita harus terlebih dahulu jadi seorang murid. Yang setuju katakan amin. Kita harus jadi seorang murid dulu. Kita mau diajar, kita mau dibentuk, saudara. Saya masih teringat sekitar tahun 94-95, saya mulai sekali lahir baru. Saya dibentuk, saya diajar, saya dididik, diajar bagaimana saya setiap hari untuk berdoa, diajar bagaimana saya setiap hari baca firman Tuhan. Katakan setiap hari. Baca firman Tuhan satu hari gampang, saudara. Tapi tiap hari gampang enggak? Banyak orang jatuh di dalam ketekunan. Mungkin saudara hari ini berkata, oh iya saya harus mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dan saudara pulang baca firman Tuhan sungguh-sungguh, besok goodbye. Iya kan? Goodbye firman Tuhan. Besok semua karena bilang, oh kita harus ikut BMP semuanya. Besok pagi saya lihat di layar, wih semua ikut BMP. Haleluya, puji Tuhan, terjadi pertobatan di rumah rohani. Oke, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu minggu ini Selasa,
kurang 2. Rabu kurang 5. Kamis kurang 6. Sabtu terakhir dalam minggu ini kembali lagi ke laptop. Kembali lagi itu lagi kan gitu. Dibutuhkan yang namanya ketekunan, katakan ketekunan. Kesetiaan, bertekun terus dalam BMP, bertekun terus dalam pengajaran. Saudara, saya bisa ada hari ini, Pak Dharma, Pak Tambok, mungkin Bu Betty, kami yang mungkin satu kegerakan pada waktu itu. Saya meyakini karena kami terus bertekun di dalam Tuhan. Bertekun membaca firman Tuhan, bertekun berdoa, bertekun terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan hidup bagi agenda Tuhan. Makanya kami masih ada di tempat ini. Orang yang tidak bertekun, di mana mereka hari ini? Bisa jadi mungkin bye-bye Tuhan Yesus. Bukan lagi ku menyembahmu, tapi sudah lain agendanya saudara. Sudah lain. Ya kan ada. Ada yang meninggalkan Tuhan dalam di angkatan kami ada saudara. Makanya firman Tuhan berkata setia sampai akhir, setia sampai mati. Ketekunan saudara. Dibutuhkan seorang yang terus mau bertekun, diajar. Saya diajar saudara, waktu saya ketika baru bertobat, saya diajarin sama kakak rohani saya berkata gini, pulang dari sini berdoa ya, baca firman Tuhan ya. Kalau engkau nggak mengerti, minta tolong sama Roh Kudus. Saya lakukan. Tiap hari. Saya langsung nyanyi, ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam lagi. Saya jatuh cinta terus sama Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semakin dalam. Sampai terakhir, saya bekerja. Dan saya ngomong gini, Tuhan, saya mau mengabdikan hidup saya bagimu. Saya tidak lagi bekerja. Saya tinggalin semua pekerjaan. Saya melayani. Tapi nggak semua panggilannya jadi seperti saya jadi pendeta. Nanti siapa lagi yang jadi jemaatnya, ya kan? Kalau kita semua jadi pendeta kan nggak ada jadi jemaat kan? Dan memang ada panggilan khusus. Saya dipanggil jadi gembala, saya di pendeta full time, meninggalkan pekerjaan saya. Saya hidup bagi Tuhan, full, totality, habis. Kenapa saya berani ngambil keputusan itu? Karena memang dari dulu setiap hari saya cari Tuhan, berdoa. Saya seorang murid. Saya mau dibentuk, saya mau diajar, saya mau diarahkan. Saya mau dibimbing. Saya mau ngikutin firman. Sehingga saya bisa jadi seperti saya sekarang ini. Saya sempurna? Belum. Saya masih ada kekurangan? Ada. Tanya anak saya, tanya istri saya. Mereka tahu kekurangan saya apa. Saya bukan orang yang sempurna. Saya tidak ngomong bahwa saya ini sudah jadi malaikat. Enggak. Masih ada yang perlu diselipkan dari diri saya. Saya masih seorang murid yang terus dibentuk, terus diajar, terus mau berubah. Tapi saya ngomong gini, saya mau berubah, saya mau dibentuk, saya mau diajar. Halo? Ya kan? Jadi saudara, sebelum kita menjadi seorang yang memuridkan, kita harus menjadi seorang murid dulu. Apakah saudara sudah menjadi seorang murid? Halo? Apakah saudara sudah menjadi seorang murid? Mau dibentuk, mau diajar, mau dibimbing, mau dibangun hidupnya? Kalau kita nggak menjadi seorang murid, kita tidak akan bisa memuridkan. Nggak bisa. Tapi orang yang mau menjadi seorang murid, mau diajar, mau terus belajar kepada Yesus, kepada bapak-bapak rohani, kepada mentor kita akan bisa memuridkan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kemudian saudara, ketika dia sudah menjadi seorang murid, berikutnya adalah kenapa kita harus menjadi murid yang memuridkan. Yang pertama, seorang murid, kita mau terus diajar, terus belajar. Ya, dari sang guru agung kita, dari bapak rohani kita, dari kakak-kakak rohani kita. Dan kemudian ketika dia sudah menjadi seorang murid, kemudian dia akan menjadi seorang mentor, ya. Nah, mentor ini kita diajar untuk menjadikan jiwa-jiwa menjadi murid Kristus. Seorang mentor bisa ngajarin orang lain, gini loh, ikuti teladanku. Saya ini seorang murid yang memuridkan orang lain, ikuti saya. Halo? Kita bisa ngomong ikuti saya. Saya bisa hari ini karena saya ini dulu murid. Saya dulu diajar dan sekarang juga masih terus diajar. Nah, kita bisa menduplikasikan hidup kita ke orang lain. Ini yang saya lakukan, saudara. Saya berulang kali ngajak orang-orang, ayo kumpul yuk. Kayak Aldo pun kemarin ajak, Dok, kumpul yuk, datang yuk, kumpul sama saya. Ngapain? Sama Johan. Kita dikumpul di kamar.
1 jam, 1 jam setengah, hampir 2 jam. Saya sharing dengan mereka. Gimana hidup kalian jadi orang muda? Apa yang kalian cari? Apa tujuan hidup kalian? Buat apa? Saya sharing dengan mereka. Saya berbagi hidup dengan mereka. Apa yang kalian kejar? Buat apa kalian nantinya berhasil? Saya bertanya, saya sharing dengan mereka. Saya muridkan mereka. Demikian juga dengan Lasro, dengan Immanuel dulu. Saya ajak malam-malam ngumpul di STMJ. Ngapain? Sharing. Sharing ya, STMJ hanya bonus kan gitu ya. Itu bonus lah, karena Tuhan Yesus juga di meja makan juga bisa kok memuridkan ya kan. Jadi memuridkan itu tidak harus datang ke gereja, ngumpul, ayo ku menyembahmu, do re mi fa sol la si do 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 gitu kan, enggak. Di mana saja dan kapan saja bisa memuridkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Memuridkan tidak hanya berbicara tentang formal materi, bukan. Malah menurut saya pemerintah yang terbaik adalah menjadi teladan hidup, memberikan teladan hidup. Amin. Kita bersama-sama. Saya bersama-sama dengan Noel Lasro sekian lama. Hampir 2 kali seminggu saya nongkrong dengan mereka. Nongkrong di Taman Minden sana. Nongkrong ngapain? Sharing. Berbagi hidup, bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengalami realita Tuhan. Darman juga kayak gitu, nyambung ke Aldo. Saya arahkan mereka, ayo lanjutkan. Apa yang pernah saya ajarkan, lanjutkan kepada orang lain. Sehingga muncul orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kekristenan tidak berbicara tentang denominasi gereja. Yang setuju katakan amin. Kekristenan tidak berbicara tentang agama. Yang setuju katakan amin. Bukan, mau apapun agamamu, mau apapun denominasimu, bukan itu yang terpenting. Yesus nggak pernah membawa itu, betul? Apakah Yesus datang ke tempat ke dunia ini sambil berkata gini, sekarang agamaku agama A, semua orang yang ikut agama A masuk surga? Apakah begitu? Yesus nggak pernah bawa agama, betul? Dan tidak pernah bawa denominasi gereja. Makanya selalu ketika saya bertemu dengan orang-orang, saya ngomong gini, agama tidak menyelamatkan, denominasi juga tidak menyelamatkan, karena Yesus nggak pernah membawa itu. Identitas itu hanya dibawa oleh, tujuannya apa ya? Agama A, B. Satu, biar di KTP-nya secara kayak hukum ada gitu ya, ada lembaganya yang menaungi. Hanya itu sebenarnya. Kalau di dalam kerajaan surga nggak ada. Bahkan saya ngomong kayak gini, yang beragama Kristen belum tentu semuanya masuk surga. Betul? Ada nggak agama Kristen tapi penjahat? Ada nggak? Ada nggak namanya Matius tetapi perampok? Alkitab banget tuh namanya itu loh, iya kan? Alkitab banget namanya, murid Yesus. Ada nggak Petrus tapi pembunuh? Ada. Jangankan Petrus dan Matius, nama Yesus saja ada pemain bola. Iya kan, bisa jadi mungkin dia juga bisa penjahat. Yesus namanya loh. Jadi saudara, bukan itu yang terpenting. Halo? Bukan itu. Agama nggak menyelamatkan, nama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika saya dan saudara mengenal Yesus sungguh-sungguh. Ketika kita menjadi muridnya Kristus, itu yang membuat kita berguna bagi kerajaan surga. Amin. Itu yang terpenting. Jadi nggak usah, bukan hal yang lain yang terpenting. Kita menjadi seorang murid. Nggak mudah menjadi seorang murid. Betul? Nggak mudah. Alrik menjadi seorang murid. Nggak mudah ya Al ya. Bentar lagi ujian kan? WAS, bergumul, belajar. Aduh, saya melihat anak saya 2. Cika Selin mau ujian PAS. Aduh, karena lama ini kan lama jom kan. Lama jom di mana mereka yang belajar itu orang tuanya nilainya bagus anaknya. Tapi sesungguhnya kalau jujur saudara, orang tuanya yang ngerjain. Iya, harus jujur. Nilainya bagus semua, rata-rata 9. Wih, tiba-tiba masuk onsite, ambiar. Benar, saya harus ngomong. Selin aja pernah dapat nilai 10. Kiamat saudara. Stres. Aduh. Gak mudah mereka jadi seorang murid.
belajar kadang sampai jam 11 malam tuh anak 2. Belajar terus belajar, perkalian belajar. Waduh, pelajaran kan tinggi anak sekarang ya. Jadi agak sulit bahasanya aja pun. Setiap belajar selalu bertanya, kata ini artinya apa? Karena banyak kata-kata yang tidak pernah dia dengar. Ini artinya apa? Bukan ngajarin, sibuk menjelaskan arti kata. Selama 3 tahun, ya lewat pandemi yang ada. Anak kan hidup sendirian, tidak bersosialisasi. Pelajaran juga hanya lewat Zoom. Jujur, Cika Selin ketika Zoom, mereka main. Di depan laptop sih. Ada mejanya penuh dengan mainan. Saya mengamuk-ngamuk, terus mengamuk-ngamuk. Ya gimana ya? Siapa yang tahan 4 jam di depan laptop kayak gitu? Gurunya mau ngoceh apapun, udahlah, biar sudah. Tiba-tiba onsite, waduh. Hampir semua siswanya nilainya hancur. Hancur. Bukan cuma Cika Selin nilainya yang kayak gitu. Banyak. Yang hair banyak sekali. Hanya 1-2 mungkin yang nilainya baik. Lainnya hancur. Makanya nggak mudah jadi murid Kristus. Engkau nilaimu hari ini hair atau dapat 100 dalam mengiring Kristus. Kira-kira kalau kita diuji, nilai kita kira-kira seperti apa ya jadi murid Kristus? Rama, nilaimu kira-kira berapa ya? Kalau Yesus uji, kasih nilai PAS, kira-kira bagaimana kita ini kira-kira ya? Iya kan? Menjadi murid Kristus berarti meneladani kehidupan Kristus. Betul? Mengikuti nilai-nilai yang dibawa oleh Kristus. Mengikuti firman Kristus. Kira-kira nilai kita berapa ya? Ketaatan kita terhadap firman kira-kira nilainya berapa ya kalau dikasih ujian? Hidup kita sehari-hari dalam ketaatan kita mengejar Tuhan seperti apa ya? Kesungguhan hati kita ada mirip nggak dengan kesungguhan Yesus? Kalau ada nilainya berapa? Kan gitu ya kan? Kalau saya tanya siapa yang sini murid Kristus, pasti semua angkat kaki, angkat tangan, ya kan? Semua angkat tangan. Tapi kalau mau diuji, Roh Kudus uji kita, nilai kita berapa? Bisa jadi kita hair tidak memenuhi KKN. KKM atau KKN? KKM ya. Maklum lah. Dulu saya tidak ada KKM soalnya. Sekarang KKM ya kan nggak memenuhi. Sekarang nilai standar ujian kan tinggi ya. Tinggi loh. Cika Selin itu nilai paling rendah standar KKM-nya itu 75 rata-rata. 75. Saya dulu kalau nilai 75 itu sudah keren banget gitu kan. Iya, sekarang 75 itu paling rendah. Bukan paling, dulu rata-rata nilai 8 itu, itu udah keren banget gitu kan. Sekarang nilai 8, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Jadi saudaraku, saya cuma ngomong kayak gini. Saya dan saudara harus menjadi murid Kristus. Amin. Harus menjadi, ada kata harus. Karena kalau kita nggak jadi murid Kristus, berarti kita murid siapa? Iya kan? Kalau saya dan saudara bukan menjadi murid Kristus, berarti murid siapa? Kalau orang tidak menjadi murid Kristus, murid siapa? Murid iblis. Ya langsung aja gitu kan? Tuhan penguasa di dunia ini hanya itu kok. Kalau bukan iblis ya Tuhan. Ya enggak? Yang memiliki kuasa paling kuat di dunia cuma 2 itu. Kalau bukan Tuhan, iblis. Kalau seseorang nggak dekat dengan Tuhan, berarti dengan otomatis dia dekat dengan siapa? Iblis. Kalau seseorang dekat dengan iblis, secara otomatis dia tidak dekat dengan Tuhan. Itu aja. Hanya itu aja kok. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, berarti sungguh-sungguh dengan iblis. Gak ada yang lain. Saya kemarin saya sharing dengan Johan, dengan Aldo, saya cuma ngomong gini. Contohnya ya, kalau Yesus itu di kutub utara, iblis itu di kutub selatan. Iblis dengan Yesus bisa sama-sama nggak kerjasama? Nggak bisa. Kayak kutub, kayak apa namanya itu? Magnet itu loh. Utara selatan bisa ngumpul nggak? Selalu tolak belakang. Yesus ngomong A, iblis pasti ngomong B. Iblis mau ngomong B, Yesus pasti ngomong A. Karena mereka nggak akan bisa sepakat. Jadi gitu aja dalam hidup kita. Kalau kita nggak jadi murid Kristus, berarti murid yang lain. Dan saya ngomong kayak gini, iblis hari-hari ini bekerja luar biasa untuk mencari murid. Halo? Betul nggak? Iblis hari ini mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk mencari murid. Kalau saudara mau lihat bagaimana kehidupan anak-anak muda hari-hari ini, mereka jatuh yang namanya dalam kecanduan.
Betul? Diperbudak oleh ilah zaman ini. Benar loh, kalau disuruh cinta Tuhan, mana ada cinta Tuhannya? Ngomong iya, mana faktanya? Orang yang mencintai kan pasti ada buktinya kan? Betul kan? Gak bisa hanya saya ngomong yang I love you, cuma ngomong tok. Gak bisa, harus ada buktinya. Cinta tanpa perbuatan kosong, gak bisa. Kalau kita berkata kita cinta Tuhan, ya ada buktinya dong. Kita suka firman Tuhan, kita suka berdoa, kita suka nyembah. Halo? Iya kan? Pertanyaannya, apakah saudara suka berdoa? Berdoa artinya apa? Dekat dengan Tuhan. Apakah saudara suka nyembah Tuhan? Apakah saudara suka firman Tuhan? Itu aja. Kalau enggak, bertobatlah. Halo? Kalau enggak, ayo bertobat rame-rame. Karena kalau enggak, saudara, zaman ini akan semakin jahat. Kalau saudara enggak lihat orang-orang muda di sana, orang-orang di luar sana. Lihat orang-orang yang sudah mulai terjadi perceraian. Lihat orang-orang yang sudah mulai nggak karu-karuan. Baru beberapa 2 malam kemarin mungkin ya, ada kerusuhan dekat kita ini, geng motor, betul? Di serbu itu kampung itu di Keputih sana. Puluhan motor diserbu kampung, ribut di situ kan? Aldo kemarin yang ngomong gini, kalau dia nggak takut akan Tuhan, mungkin tempatnya bukan di sini saat ini, bisa jadi di penjara. Karena dia ngomong, teman-teman saya loh, kemarin ada papi ditusuk di mana? Pertamina di Medan. Temannya dia loh, masih SMA loh. Udah berantem di situ, ditusuk orang di situ. Temannya Aldo juga mungkin, atau temannya Darman, balap-balapan naik motor, ya kan? Mau ngikut-ikutin siapa? Valentina Rossi. Mati. Lewat kan? Ya kan kemarin itu ya. Dia ngomong, "Papi ini loh temanku mati." Kalau saudara nggak jadi murid, nggak ngikutin Kristus, ambiar. Iblis kasih kesenangan, ujungnya maut. Kita ngomong gini, iblis memang menawarkan yang enak-enak, tapi lihat ujungnya maut, sad ending. Ikut Yesus sungguh-sungguh, memang awalnya sangkal diri, pikul salib, saya ngomong gini, ujungnya happy ending. Sepertinya nggak enak berdoa terus ya. Kayaknya Bapak ngomongnya doa terus, baca firman terus, nyembah terus. Kayaknya nggak enak banget gitu, kayaknya nggak ada variasi banget gitu kan. Tapi saya ngomong gini, happy ending. Halo? Itu akan membuat hidupmu mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Hari-hari ini saudara, ada orang lagi mau bercerai. Ya, orang ngomong sama saya mau bercerai. Saya mengenal mereka dari semenjak masa muda. Mereka belum punya apa-apa. Sekarang mereka punya rumah banyak, punya mobil, punya harta. Mereka memang dari dulu dia sangat mengejar yang namanya harta. Tapi sekarang mereka ngajukan surat ke pengadilan untuk minta cerai. Kristen loh, anak Tuhan loh. Anak Tuhan, bukanlah, kalau anak Tuhan lah agak lain ya. Ya Kristen, KTP Kristen lah kan gitu ya. Harta mereka sudah punya, rumah banyak. Bayangkan sebaya dengan masih di bawah saya dulu, udah sih sharing-sharing masih dari dulu waktu masih. Tapi sekarang mereka begitu kuat bekerja, hartanya banyak, rumah tangganya hancur. Saya ngomong gini, ketika dia konseling gini, kamu bangun mesbah nggak dalam rumahmu? Kau bawa nggak istri anak-anakmu takut Tuhan? Itu kesalahan saya. Kalau iblis akan bisa memberikan apa saja. Yang penting Yesus tidak ada dalam rumah tangga. Dia kasih harta, dia kasih begitu banyak keberhasilan. Tapi hubungan suami istri dingin. Ada konflik di sana, ada konflik di sini. Ada ribut mengenai harta. Kenapa rumah itu gak atas nama saya? Saya nggak tanya gini, terus kalian satu rumah tangga, keuangan kalian gak sama? Enggak. Loh, saya bingung gitu kan. Loh, sudah. Sekarang pun saya lagi bergumul ini gimana ya? Ya kalau jemaat kita sih ya saya bisa ambil banyak gitu. Tapi masalah ini ya jemaat orang lain gitu. Tapi mereka sharing sama saya, kadang telepon sampai jam 1 pagi. Waduh, jam 1 pagi sampai jam 2 pagi berjam-jam. Jujur, Tuhan ini gimana ya? Saya bilang, kamu gak ada gembalamu dah, gak ada pendetamu dah.
Kenapa kok cari saya? Kadang gitu. Lu kan ada gembalamu, ada pendetamu kan? Kenapa nggak datang ke sana? Ya kami cuma sekedar bergereja. Saya cuma ngomong gini, kita nggak bisa hanya sekedar bergereja loh. Halo? Kita nggak bisa sekedar datang ibadah loh. Enggak. Kalau saudara nggak jadi murid, ada masalah, ada pergumulan, ambiar. Kita harus menjadi murid. Katakan, saya harus jadi murid. Saya dan saudara harus menjadi murid Kristus. Itu yang membuat kita nanti menjadi orang-orang yang kuat. Kalau kami dari dulu nggak dimuridkan, ada masalah, ada pergumulan, mungkin kami udah ambiar. Ya. Kalau saya mungkin nggak dimuridkan dulu, saya hidup di Surabaya 4 tahun, tidak dibiayai keluarga. Mungkin saya udah mundur jadi pelayanan, udah mundur jadi hamba Tuhan. Mungkin saya udah ngomongin, ngapain ya? Dulu saya kerja, uang ada, mobil ada, rumah disediakan kantor, ya saya enak. Sampai sekolah teologi, nggak ada uang, jalan kaki, makan susah, uang kuliah nggak ada, uang kos nggak ada. Ya ngapain jadi hamba Tuhan? Kalau motivasinya cari uang, saya udah mundur jauh-jauh hari. Jadi saudaraku, ketika saudara menjadi murid, saudara akan menjadi orang yang kuat. Ada amin? Ketika saya dan saudara menjadi murid Kristus, kita akan menjadi orang yang kuat. Badai boleh datang, pergumulan boleh ada. Tapi kalau kita menjadi murid Kristus, Yesus akan menolong kita melewati semuanya itu. Amin. Bersama dengan Yesus, kita lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Oke, next. Bagaimana supaya kita menjadi murid yang memuridkan? Next. Ayo kita baca sama-sama Lukas 15 ayat 4-6. 2-3. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa murid yang memuridkan? Yang pertama harus berani bayar harga. Katakan berani bayar harga. Next. Kita harus berani membayar harga. Harga apa sih yang harus kita bayar? Ya. Yesus datang ke dunia, harga apa yang dia bayar untuk memuridkan rasul-rasul? Apa harga yang Yesus bayar untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang? Menurut saudara, apa yang Yesus bayar untuk menyelamatkan saya dan saudara? Pak Henry bilang nyawa. Yang lain, apa yang Yesus bayar untuk menyelamatkan, menjadikan kita jadi muridnya? Apa yang Yesus bayar? Dia? Nyawanya. Oke, ada yang lain? Ya, nyawa memang yang paling tinggi ya. Kalau sudah berbicara tentang nyawa, yang lain itu nilainya langsung 0 kan gitu ya. Nyawa soalnya yang paling tinggi. Dia rela mati, tapi sebelum kematian dia tinggalin zona nyaman, kenyamanannya di surga, betul? Dia King of King, raja di atas segala raja. Dia penguasa surga, dia tinggalin surga, dia datang ke dunia. Di dunia apa? Apakah dia dapatkan kenyamanan di dunia? Penderitaan ya, dicaci maki ya, diludahin ya. Doa semalam-malaman iya. Betul? Bangun pagi waktu hari masih gelap iya. Keliling kampung iya, keliling kota iya. Diamuk badai iya. Ditolak di kampungnya iya. Betul? Harganya mahal banget yang Yesus bayar untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kalau kita mau menjadi seorang murid yang memuridkan orang lain, ada harga yang harus kita bayar. Katakan, ada harga yang harus saya bayar. Ketika kita mau menjadi seorang murid yang memuridkan orang lain, ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua, poin yang kedua di sini, ya, harga yang harus dibayar. Mungkin yang pertama yang mungkin harus dibayar adalah waktu, tenaga, pikiran, materi, uang kita mungkin, waktu kita, pemikiran kita, tenaga kita. Belum berbicara tentang nyawa kita. Padahal Yesus berkata gini, kasih yang terbesar adalah ketika seseorang
memberikan nyawanya bagi orang lain, tebusan bagi orang lain. Maksudnya belum berbicara tentang nyawa. Kalau Yesus memang harganya itu udah nyawa. Tapi kalau kita mau memuridkan orang lain, mau menjadi seorang murid yang memuridkan orang lain, kita harus mau membayar harga. Apa itu? Waktu kita. Kadang anak-anak muda saya kadang ini, ayo kapan yuk ngumpul yuk, nongkrong yuk. Korban waktu. Nongkrongnya bukan cuma nongkrong kadang di taman kita. Ayo beli teh yuk, ngeteh dulu kan gitu. Ngobrol-ngobrol sambil ngeteh, belikan kacang rebus, ngobrol-ngobrol sharing kan gitu. Berkorban iya. Kadang mungkin orang ini, Pak Agam ini koknya real banget, datang ngumpul orang bayarin terus gitu. Kalau saya apa ya? Apapun yang ada pada saya, bagi saya pribadi dulu. Ya, saya kan apa ya? Saya nggak terlalu apa ya? Ya mungkin nanti kalau jadi kayak muji diri sendiri, saya bukan orang yang tipenya pelit, loyal. Saya belajar untuk loyal sama orang sih. Apapun yang ada sama saya, kalau memang ada, ayo. Ya kalau sudah nggak ada, ya puasa sama-sama kayak gitu. Yang kayaknya dia kayak kurang berhikmat juga kali. Tapi bagi saya kadang apa ya? Mungkin kayak Paulus berkata, apa ya? Saya mengerti apa itu kekurangan. Saya mengerti apa itu kelebihan. Ya kalau berlebihan ya puji Tuhan. Kalau kekurangan juga haleluya kan gitu ya. Kalau ada ya puji Tuhan, nggak ada ya puji Tuhan, haleluya. Jadi saya ayo, penting yang saya utamakan bukan nilai keuangan yang keluarnya, enggak. Tapi bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu tertanam dalam hati orang. Bagi saya itu lebih mahal. Kemarin saya Aldo sama Joar saya ngomong gini. Tahu nggak? Kenapa kalian saya ajak? Saya sengaja memang mendesain mereka untuk ngumpul, saya ngumpul kita bareng bertiga. Sebenarnya mau rame-rame sih. Nah kemarin pas ada keponakan saya datang juga gitu. Ya. Saya sengaja. Jadi bukan kebetulan, memang saya sengaja ngumpulin mereka kok. Buat ngapain? Muridkan mereka. Sharing buat mereka. Saya ngomong gini, memang ketika ngumpulin mereka, uang keluar, iya. Tapi saya ngomong, tujuan saya bukan itu. Tujuan saya bukan hanya kalian jalan-jalan main-main, bukan. Itu hanya bonus. Tujuan saya adalah bagaimana kalian mengenal Kristus. Bagaimana kalian tertanam dalam Kristus. Bagaimana kalian mencintai Kristus. Bagaimana kalian sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sasaran saya. Walaupun harus berkorban uang, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban materi. Nah saudara, kalau saudara mau memuridkan orang lain, pastikan saudara mau berkorban. Amin. Udah suka cita? Mau bayar harga saudara. Karena untuk kita pun dimuridkan Yesus, untuk Yesus memuridkan kita, dia bayar harga yang sangat mahal. Dia bayar dengan waktunya, dia bayar dengan nyawanya, dia bayar dengan tenaganya, dia bayar dengan semuanya. Yesus ngapain keliling-keliling kota gitu? Yesus ngapain nyawanya sampai dia berikan nyawanya? Untuk apa? Menginvestasikan kerajaan surga kepada orang-orang supaya mereka tidak binasa, supaya mereka diselamatkan. Ada amin? Saya tuh ngomong kayak gini, yang paling utama bagi Yesus menurut saudara apa? Yang paling utama bagi Yesus menurut saudara apa? Boleh di sebagian, nggak apa-apa ya kita diskusi singkat ya. Menurut saudara apa sih yang paling utama bagi Yesus? Halo? Aldrin, apa yang paling utama bagi Yesus? Ya, saya kita tidak masuk ke dalam jurangnya iblis. Oke. Gak masuk jurang lah intinya kan gitu ya. Yang dimana di jurang itu ada iblis kan gitu kan, jurangnya iblis kan. Masuk jurang dan di jurang itu ada iblis. Kalau masuk jurang, di jurangnya ada malaikat Tuhan, boleh? Ya kan, yang paling utama bagi Yesus katanya supaya orang gak masuk jurang, di mana di jurang itu ada iblis. Oke, kalau saudara, menurut Josie apa yang paling utama bagi Yesus? Sampai dia datang jauh-jauh dari surga loh. Dia tinggalin surga yang mulia, di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada penderitaan,
Dia datang ke dunia, buat apa? Apa tujuannya? Apa yang paling utama sih bagi Yesus? Untuk jangan lo dibahas dengan senyuman. Cukup kita berdua saja senyum-senyum. Untuk menyambungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang udah putus waktu. Oke. Ya itu ya. Nanti menyambung. Ya listrik yang sudah pernah mati. Biar hidup lagi gitu. Baterai yang sudah pernah lowbat. Membangun hubungan yang pernah terputus antara manusia dengan Allah. Oke, ada yang lain lagi ya? Apa yang paling berharga bagi Yesus? Bagi Josie adalah membangun hubungan, relasi yang putus. Bagi Aldrich adalah yang paling utama adalah supaya manusia nggak masuk jurang maut, ya, nggak bertemu dengan iblis lagi. Belum deal? Saya udah tahu dia jaga-jaga jangan sampai saya ditanya. Saya udah lihat dari tadi. Aduh, rupanya pandangannya tetap tertuju sama dia juga. Loh, saya kalau ICC sama teens, saya nggak pernah khotbah. Saya selalu diskusi. Tujuannya supaya apa? Supaya bagi mereka menarik. Kalau saya khotbahin, wah udah nguap-nguap tuh. Pandangannya bukan lagi, saya udah lihat jam itu, nih kapan selesainya, udah gitu kan. Tapi kalau ditanya kan dia berpikir, iya nanti saya tanya apa ya. Akhirnya mikir semua kan. Jadi diskusi, jadi saya nggak akan khotbahin mereka. Paling khotbahin ya 5 menit cukup lah. Sharingnya setengah jam, gitu kan. Buat apa? Supaya bagi mereka juga menarik dan mereka juga terlibat aktif. Saya nggak rindu saya tidak mau melihat saudara pasif. Amin. Saya nggak mau lihat jemaat ini pasif. Saya ngomong gini, musuh terbesar dalam kebangunan rohani, kepasifan. Ketika saudara jadi orang Kristen pasif, sesungguhnya itu adalah senjata iblis. Itu membuat saudara nggak bertumbuh. Makanya dalam gereja kita harus aktif, agresif, antusias, responsif. Ini yang perlu kita bangun. Kalau udah mulai pasif, alah, renungan tiap hari buat apa? Gak ada guna. Udah mulai pasif kan? Ambillah. Kekristenan kita udah mulai pasif, dingin, beku, masuk freezer. Di freezer yang ada apa? Kematian. Betul? Ada nggak kehidupan di freezer? Gak ada, kematian. Makanya di sana semua daging beku, ikan beku. Gak ada kehidupan. Kita harus ada kehidupan. Tanda-tanda kehidupan apa? Aktif, agresif, responsif. Amin. Makanya jangan sampai saudara datang gereja hanya diam-diam, dari awal sampai akhir diam-diam. Jangan-jangan saudara sudah mulai masuk di freezer. Beku. Enggak lah. Saya percaya dari saudara ada kehidupan. Amin. Ada roh yang aktif, yang agresif, yang antusias, yang responsif dengan Tuhan. Kembali lagi ke laptop. Dia pikir dia sudah bebas. Oh enggak ya. Enggak. Oke, menurut dia, apa tujuan utama Yesus? Apa yang terpenting bagi Yesus? Dia datang ke dunia ini. Tujuan dia ngapain sih? Apa sih paling utama? Supaya manusia supaya manusia punya kesempatan lagi. Oke. Dia memang karena dekat Josie, mereka sehat. Ya, sependapat mereka. Ya, supaya hubungan manusia dengan Tuhan tidak terputus. Oke. Saudara butuh keberhasilan nggak? Butuh? Saudara butuh berkat nggak? Halo? Saudara butuh berkat nggak? Yang nggak butuh berarti dia nggak butuh. Yang nggak jawab berarti dia nggak butuh. Tapi saya tanya, yang jawab cuma 5 orang, yang nggak tahu lain cuma diam tok gitu kan. Saudara butuh berkat nggak? Butuh. Yang jawab baru 10 orang. Saudara butuh keberhasilan nggak? Butuh. Saudara butuh nambah baik nggak? Butuh. Saudara butuh uang nggak? Butuh. Yang nggak jawab berarti dia nggak butuh uang. Memang saudara memang luar biasa, ngalang-ngalain malaikat saudara. Haleluya. Butuh berkat, yang jawab cuma 50%. Butuh keberhasilan, yang jawab 50% yang lain lagi. Berarti ada yang butuh berkat, gak butuh keberhasilan, ya kan? Ada yang butuh nambah baik, gak butuh berkat. Enggak.
Kita semua butuh itu, betul? Tapi saya mau tanya gini, apakah itu tujuan Yesus yang paling utama datang ke dunia ini? Bukan. Dunia mengejar apa? Nama besar, keberhasilan, jabatan, uang, betul? Saudara butuh itu enggak? Butuh. Tapi ketika saya dan saudara jadi murid Kristus, apakah itu menjadi prioritas? Apa prioritas saudara? Haleluya. Enak memang kalau sudah jadi murid ini kan gitu. Paling utama apa? Tuhan, nice. Keren banget memang, saya asik lah. Gak apa-apa kita 100 orang tapi semua jadi murid kan keren gitu kan. Nanti menghasilkan 100 orang murid lagi kan gitu ya. Jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wah kita muridnya sudah 1000 orang kan gitu. Tapi semua jadi murid, bukan cuma jadi penonton menuhin kursi, bukan. Saya ngomong gini, yang paling utama bagi Yesus, yang membuat surga bersorak-sorai, jiwa diselamatkan. Halo, apa saudara? Jiwa diselamatkan. Mana ayatnya? Ada ayatnya enggak? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Firman Tuhan berkata, satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Bukan ketika saudara berhasil, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Tidak. Bukan ketika saudara memiliki masa depan yang penuh pengharapan, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Enggak. Itu penting. Itu baik. Tapi Yesus datang, itu hanya bonus. Kalau firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang paling utama adalah Tuhan. Dan isi hati Tuhan bagi saya dan saudara, tujuan datang ke dunia ini adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Halo? Selamatkan jiwa berapapun harganya. Makanya tadi ada harganya untuk memuridkan. Yesus untuk memuridkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, dia rela mati. Itu tertinggi sudah, bukan berbicara tentang waktu, tenaga, pemikiran, nyawa. Halo? Kalau kita kan masih kadang ngorban apa sih? Paling waktu. Lastro datang dari Sidoarjo ikut ICC. Wah. Tapi perjalanan 1 jam lu macet lagi, hujan lagi di tengah jalan. Ya kan, beberapa hari kita ngumpul kan, mau sharing, mau ICC kan. Do, di mana? Les di mana? Tapi kami kena hujan. Tapi karena ke depan harus minta hikmat lagi. Atau minta iman. Dalam nama Yesus, hujan berhenti gitu. Jangan menghalangi kami ICC kan gitu kan. Iman yang memindahkan gunung kan gitu. Ya kan, tujuannya kita kan bukan untuk makan-makan kan kalau sih. Tujuannya ICC gitu. Jelas tujuannya. Untuk sharing. Tapi hujan di tengah jalan. Nah, kalau hikmat yang lain yang perlu diminta lagi adalah minta jas hujan. Susah banget minta mujizat gitu kan. Jas hujan aja kan aman kan gitu kan. Aduh, ini orang-orang nih. Ini ya, jadi yang punya motor belum punya jas hujan bertobat lah. Iya kan, masa motor dikasih jas hujannya nggak ada. Masa harus minta mujizat turun surga hanya untuk menghentikan hujan. Kalau ada jas hujan kan gitu kan. Susah-susahin surga kan gitu. Ya bukan apa ya. Ya tinggal beli 10.000 jas hujan di Indomaret. Apa? Johan juga kemarin dia pergi pulang. Oh, jas hujan ada nggak? Nggak ada. Apa sih? So Aldo saya tanya ya. Do, kira-kira Johan punya jas hujan? Nggak ada katanya. Saya pernah bilang di bengkel dulu ini ada jas hujan, bawa aja katanya. Harga 10.000 kan. Masalahnya kan bisa hujan di tengah jalan. Iya kan, lari memang berteduh kan, tapi waktunya kan jadi habis. Tinggal beli 10.000 aja Indomaret kok. Iya kan, ya sedikit berani inilah. Ya. Ini anak kos. Wah, soal anak kos beli pulsa 100.000 ada, jas hujan 10.000 ada. Jangan terlalu lebay lah. Aduh, memang anak zaman now. Oke, next. Ya, yang pertama tadi adalah bagaimana caranya supaya kita bisa dimurid yang bisa memuridkan orang lain. Yang pertama, berani bayar harga. Amin. Berani berkorban waktu, tenaga, pikiran, materimu, korban itu.
Karena saya ngomong gini, jika dibandingkan dengan satu orang selamat dengan pengorbanan waktu, tenaga, uang kita, itu nggak ada bandingnya. Karena Yesus ngomong begini, apa gunanya seseorang memiliki semua dunia ini, jiwanya binasa. Jadi kalau Yesus mau gambarkan gini, semua harta di dunia ini dibandingkan satu jiwa, di hadapan Yesus siapa yang lebih berharga? Semua dunia loh, semua harta apapun yang ada di dunia dibandingkan dengan satu jiwa diselamatkan, mana lebih berharga di hadapan Tuhan? Sekarang hati saudara kemana? Udah mulai mengasihi jiwa-jiwa? Cari jiwa? Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Kalau lihat jiwa-jiwa yang terhilang, hati saudara gimana? Sudah tergerak enggak? Udah bergetar enggak? Ada getaran enggak? Ada listriknya enggak? Loh, saya ngomong Yesus datang jauh-jauh dari surga, tinggalin semuanya, cari saya yang terhilang, cari saudara yang terhilang. Halo? Amin? Cari kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi seorang murid yang memberikan? Yang kedua adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya, memuridkan tidak cukup hanya berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi, tapi kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Karena kalau tanpa kasih, yang pengorbanan kita tadi itu jadi gersang dan kering. Kembali jadi sebuah rutinitas belaka. Yang membuat itu hidup dan ada kekuatan di dalamnya, ada gairah di dalamnya ketika ada yang namanya cinta, kasih. Kita harus memiliki hati yang mengasihi. Kalau tanpa kasih, kenapa orang gak peduli dengan orang yang terhilang? Kasihnya dingin. Dia gak ngasihin jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus ketika melihat orang banyak yang ngomong gini, mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus menangis lihat kayak gitu. Sedih, hatinya sedih. Ketika melihat orang-orang yang terhilang, hati Yesus menangis. Yang menggerakkan Yesus datang ke dunia karena dia mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Halo? Yang membuat Yesus rela memberikan nyawanya karena dia mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saya rindu kasih ini ada dalam diri kita. Amin. Kalau tanpa kasih saudara tidak akan mau berkorban. Hitung-hitungan iya. Saya udah berikan ini. Tapi kalau kasih ada, sudahlah. Dosa ngomong yang lain. Saya nggak pernah hitung-hitungan dengan apa yang saya berikan bagi saudara. Apapun. Makanya kadang kas kita nggak ada. Ya maaf. Apa yang ada pada kami, apa yang ada pada gereja, kalau saya melihat jemaat nggak punya apa-apa, sudahlah. Tapi kalau memang kita juga lagi nggak ada, ya sudahlah, kita berdoa sama-sama, kan gitu. Tapi kalau ada, saudara, saya ngomong gini ya, saya tahu bahwa yang terbesar dalam hidup ini adalah kasih, betul? Kasih adalah yang terbesar. Hukum yang terutama itu kasih. Untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang paling utama, yang paling terbesar yang harus kita miliki adalah kasih. Kalau nggak ada kasih, pengorbanan kita nanti jadi masalah. Uang yang kita kasih nanti jadi masalah. Waktu yang kita berikan nanti jadi masalah. Pikiran yang kita berikan nanti jadi masalah. Kita jadi gitu, saya kan udah berikan, susah jadinya. Tapi kalau ada kasih, Yesus kalau hitung-hitungan dengan kita, ambiar kita, betul nggak? Ambiar kita. Tapi Yesus gak lihat semuanya itu. Karena apa? Dia dibalut oleh kasih. Dia tinggalin surga. Dia datang ke dunia. Dia rela mati. Dasarnya apa? Kasih. Ntar lagi kita memperingati Natal. Natal itu apa sih? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang diawali dengan kata karena begitu besar kasih.
Kita perlu minta Bapak Ibu Saudaraku, hati kita dipenuhi oleh kasih Bapa. Amin. Hanya dengan kasih kita akan rela memberikan apapun buat orang lain. Dengan satu tujuan, dia diselamatkan, dia dimuridkan. Apapun dasarnya adalah kasih. Kasih berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. Berbicara tentang mengampuni, pengampunan. Dan kasih ini saudara, kekal adanya. Iman, pengharapan, dan kasih, semuanya keren. Iman itu keren gak? Keren. Iman mengalahkan dunia. Iman mengadakan mujizat. Iman mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi iman hanya berlaku di dunia saja. Di surga kita gak butuh iman. Pengharapan, penting gak? Penting. Tapi itu juga hanya berlaku di dunia. Yang kekal di surga dan di bumi ini hanya apa? Hanya kasih. Di surga hanya ada kasih. Terbesar di surga dan di bumi adalah kasih. Di saudaraku, ayo, kalau kita mau menjadi murid yang memuridkan orang lain, perbesar kadar kasih kita. Ada amin? Amin. Kita perbesar kadar kasih kita. Kasih harus yang terbesar dalam hidup kita, lebih dari apapun. Ya, kita harus meneladani Yesus. Kalau bukan karena kasih, Yesus tidak mungkin mau mati. Yesus tidak akan mungkin mau menolong kita. Kemudian saudara ya, kita harus memiliki keteladanan hidup. Kita harus menjadi teladan ya. Saya sering sekali, saya ngomong sama diri saya, khusus buat anak-anak saya. Saya ngomong gini, saya harus jadi teladan buat anak-anak saya. Saya harus jadi teladan buat mereka. Saya harus berteladan buat Josie. Saya harus jadi teladan buat Cika, buat Selin. Saya bisa ngomong apa saja sama mereka. Buat ini lakukan ini, tapi kalau saya nggak lakukannya, Dedi aja kayak gitu. Paling ngomongnya jadi gitu. Malah bisa jadi kita jadi batu sandungan. Saya ngomong sama diri saya gini, saya harus jadi teladan buat mereka. Makanya sebelum saya nyuruh belajar ya, sebelum saya nyuruh mereka, saya kerjain dulu. Baru saya ngomong gini, lihat nggak, Dedi ngelakukan apa dari tadi? Dari tadi Dedi ngerjain ini nih, kau ngapain? Oh, kita jadi ngomongnya enak gitu kan? Karena kita pelaku. Kita bukan cuma ngomong tok gitu kan? Jadi kita bukan hanya berbicara saja, tapi kita jadi teladan. Kalau saya ngomong gini, ayo kalau saudara ikut saya, maksudnya mengikuti teladan saya ini memuridkan lo. Saya setiap Kamis memuridkan beberapa orang. Memang saya nggak ngomong sama saudara. Tiap Kamis saya komitmen beberapa orang, terus saya ajarin, saya bimbing, saya arahkan. Ada waktu-waktu yang lain, saya akan datang one by one person, saya kunjungin mereka, saya jumpain mereka. Kalau kita semuanya melakukan hal tersebut, mungkin saudara tidak harus, mungkin sekali seminggu lah, berikan waktu 1 jam buat 1 jiwa. Bisa nggak sih kira-kira? 1 jam atau 2 jam lah 1 minggu untuk 1 jiwa. Saudara, kalau itu kita lakukan, saudara, banyak orang yang akan diselamatkan loh. Halo? Siapa orang yang butuh keselamatan? Gak usah pergi jauh-jauh. Pertama, seisi rumah kita, keluarga kita. Siapa lagi? Relasi kita, teman-teman kita. Kalau mahasiswa, teman-teman mahasiswamu, teman-teman kelasmu. Siapa lagi? Teman-teman kantor kita. Pekerjaan di mana kita bekerja. Mereka butuh kasih kita, mereka butuh perhatian kita. Amin. Mereka butuh teladan hidup kita. Gak usah jauh-jauh, harus cari, kita pergi yuk ke kampung sana, kita penginjilan rame-rame. Langsung diomongin, kristenisasi kan gitu kan. Gak usah. Lihat kiri kananmu, sekelilingmu. Siapa yang bersentuhan dengan kita, itu saja. Gak usah kita jauh-jauh terlalu muluk-muluk besar-besar ke sana-sana. Ke KKR di Surabaya buat. Udahlah. Teman kelas kita masih banyak kok. Halo? Amin? Amin. Teman kantor kita banyak. Orang-orang yang bersentuhan dengan kita banyak. Kita sapa-sapam di perumahan kita juga bisa. Ya kan? Kita jumpain orang-orang 1-2. Coba kalau kita bergerak kayak gini, satu orang bawa 1 jiwa. Bunga bawa 1 jiwa buat Tuhan.
Iya kan? Cindy juga bawa 1 jiwa buat Tuhan. Immanuel bawa 1 jiwa buat Tuhan. Apa enggak surga bukan lagi 1 orang selamat beribu-ribu, bukan lagi beribu-ribu. Surga bersorak-sorai kan? Sudah berpuluh-puluh ribu mungkin. Sudah beratus-ratus ribu surga bersorak-sorai. Wow, haleluya! Gitu kan? Kenapa? Kita ada berapa sekarang? 20 orang atau 30 orang. Tambah 1 orang 1 jiwa. Berarti 60 orang. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan fokusnya supaya gereja banyak enggak. Saya tetap berbicara bukan hanya sekedar pengunjung. Halo? Harus jadi murid. Amin. Kalau cuma memenuhi gereja udahlah, capek kita. Enggak. Tapi harus jadi murid. Coba saudara konsen dengan 1 orang yang bisa saudara muridkan. Dan mereka menjadi murid Kristus, hidup mereka berubah. Mereka semakin mencintai Tuhan. Mereka menjadi teladan di kampus mereka. Mereka menjadi teladan di tempat kerja mereka. Mereka menjadi terang dan garam dunia. Apa enggak keren surga? Ya enggak? Surga terjadi sorak-sorai loh. Saya bukan tujuan, supaya banyak kursi yang kalian penuh ya dan kita happy dan jiwanya. No. Bukan. Saya pernah dari gereja besar banget di Surabaya kok. Tapi kiri kanan ngapain? Hanya pengunjung kok. Mayoritas jadi pengunjung. Bertumbuh enggak. Pulang gereja berantem. Di parkiran udah berantem kok. Itu fakta kan? Tapi kok kita semua jadi murid ini, bertumbuh dalam Kristus, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengejar Tuhan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Dan kita melahirkan orang yang modelnya seperti itu. Apa nggak keren banget gitu loh? Amin. Jadi bukan cuma sekedar jiwanya banyak. Saya tahu sasaran Tuhan menurut saya adalah yang paling utama, jiwa diselamatkan, jiwa dimuridkan, jiwa diperlengkapi. Amin. Ya sepertinya kok khotbah kita nggak enak banget ya. Seperti ini deh, terus bosan, gantilah, ganti topik gitu kan. Ayo kita khotbah tentang berkat aja yuk. Haleluya. Kalau lihat di sana doakan, itu akan menjadi milikmu. Amin. Ya amin juga sih ya kan. Tapi itu akan kadang kalau nggak sadar akan menjadikan kita cinta akan dunia. Kalau nggak sadar loh ya. Itu perlu sih, baik-baik juga. Tapi saya sangat percaya. Bukan berarti karena kita fokus cari Tuhan, mencintai Tuhan. Saya ngomong, saya percaya lah. Ketika engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain pasti Tuhan tambahkan. Amin. Ya stop aja lah, tinggal ngomong terus. Gak selesai. Waktu jalan terus ya. Jadi udah biarin yang lain. Paling utama cuma itu kok. Ya, paling utama adalah kita harus menjadi seorang murid, memiliki karakteristik seorang murid. Amin. Apa karakter seorang murid? Udah 1 tahun dijabarin kok. Tinggal kita hidupin atau enggak. Betul? Renungan harian tiap hari dibagiin. Tapi jangan saudara buat itu hanya sekedar apa ya? Pak kembali kurang kerjaan tuh. Tiap hari bagi renungan. Dan jujur saya kadang bagiin tiap hari juga saya bergumul. Bukan. Itu selesai saya bangun apa? Konsisten, tekun. Saya percaya lah. Orang yang tekun, konsisten, membangun, suatu ketika pasti bertumbuh dan berbuah. Belajar kita konsisten. Amin. Bertekun aja terus. Walaupun hari ini sepertinya belum tampak apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa. Amin. Suatu ketika kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan.